Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kali ini kita ada di bab 13 failover dan load balance. Pada bab kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu konsep, yang kedua setting topologinya, yang ketiga konfigurasi failover, yang keempat konfigurasi load balance ECMP, dan kelima studi kasus berbeda bandwidth pada ISP, keenam konfigurasi load balance ruleless, dan ketujuh atau yang terakhir itu konfigurasi load balance firewall mangle. Oke, kita langsung aja ke konsep failover dan load balance. Sebelum ke konsep failover dan load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, teman-teman bisa perhatikan gambar di samping ini, yang ini dapat satu router dan dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan satunya itu nggak aktif atau jadi backup ya teman-teman. Misalkan ISP1 mengalami down atau bermasalah, nah nanti ISP2 akan menjadi backup dan menggantikan ISP1. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada setup topologi. Pada bagian topologi, dapat teman-teman perhatikan di sini dapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer ya teman-teman. Untuk IP di kedua ISP saya setting secara statik dan sudah terakses ke internet. Maka langkah selanjutnya kita dapat memberikan IP di MikroTik customer. Maka kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu. Nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita bisa ke Winbox, buka router ISP1. Oke. Habis itu kita bisa ke IP, kita ke address. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah menambahkan. Nah, untuk menambahkan ini teman-teman bisa klik new. Terus address teman-teman isikan 192.168. Misal ya teman-teman 1.1/24, headernya header 2, lalu teman-teman bisa apply dan oke. Kemudian kita juga akan ke Winbox router 2 ya teman-teman, router ISP2. Kita ke IP, address, terus kita new. Di sini teman-teman tulis addressnya itu 172.16.1.1/24, lalu headernya header 2, di apply dan oke. Kemudian kita juga akan ke router customer untuk memberikan IP yang mengarah ke header 1 dulu atau yang terkoneksi ke ISP. Oke, kita ke IP, address. Nah, teman-teman klik new. Ini teman-teman tambahkan untuk addressnya 192.168.1.2/24, headernya header 1, di apply dan oke. Lalu sekali lagi untuk yang 172.16.1.2/24, headernya header 2, di apply dan oke. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 ataupun 2. Kita ke Winbox router customer ya teman-teman, masih di Winbox router customer, kita ke IP, terus ke routes. Lalu teman-teman klik new. Kalau udah untuk DSD address teman-teman biarkan saja. Lalu untuk gateway teman-teman isikan 192.168.1.1. Kalau udah bisa di apply dan oke. Terus sekali lagi untuk yang 172.16.1.1 di apply dan oke. Nah, perhatikan pada bagian route flag ini yang mengarah ke router ISP1 itu informasinya adalah AS atau aktif statik ya teman-teman, sedangkan yang ke ISP2 informasinya hanya statik, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep failover. Kemudian kita bisa setting DNS ya teman-teman. Masih di Winbox customer, kita akan ke IP, terus kita ke DNS. Nah, di DNS ini teman-teman bisa tulis untuk yang server itu 88 supaya bisa ping ke Google.
ping 88, terus teman-teman apply dan oke. Kalau udah, teman-teman bisa cek koneksi ping 88 di terminal atau ping google.com di terminal juga. Teman perhatikan tadi kan PVC 1 dan PVC 2 itu belum connect ke router customer ya teman-teman. Nah, untuk ini teman-teman bisa hubungan dulu PVC 1 dan 2 ke router customer. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi bridge, menentukan header 3 dan header 4. Kita ke Winbox router customer, teman-teman ke bridge, terus klik new. Nah, di sini teman-teman untuk namanya, misal saya menggunakan nama bridge strip cast atau cast itu customer, di apply dan oke. Lalu teman-teman ke ports, itu teman-teman klik new. Nah, di sini teman-teman interface header 3, terus teman-teman bridge-nya itu bridge customer tadi yang udah kita buat, di apply dan oke. Terus sekali lagi untuk yang header 4. Selanjutnya kita ke menu IP address, menambahkan IP di interface bridge. Kita ke IP terus ke addresses. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan untuk 10.10.10.1/24, lalu interface-nya bridge cast, apply dan oke. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Kita ke IP DHCP server, terus ke DHCP setup. Untuk DHCP setup, pilih yang broadcast, lalu teman-teman next aja terus. Lalu yang terakhir kita akan konfigurasi NAT. Hal ini karena kita memiliki 2 ISP, maka kita akan konfigurasi NAT sebanyak 2 kali. Teman-teman bisa ke IP, terus ke firewall, teman-teman ke NAT. Nah, ini kita 2 kali konfigurasinya. Yang pertama C-nya STRNAT, out interface-nya header 1, teman-teman klik apply dan oke. Lalu 1 kali lagi sama C-nya itu STRNAT, out interface-nya header 2, lalu saya lupa action-nya itu masquerade. Header 1 juga sama, action-nya masquerade. Klik apply dan oke. Jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka teman-teman bisa request IP DHCP di PVC tadi ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketiga, itu ada konfigurasi failover. Kita tahu kalau konsep failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja, dan yang satunya sebagai backup. Atau cara memainkan failover supaya lebih luasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Untuk implementasinya kita bisa ke Winbox router customer ya teman-teman. Nah, ini kita ke sudah di Winbox router customer, kita ke IP, lalu kita ke roots. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang di sini adalah ISP1 itu statusnya AS atau aktif static. Maka di sini saya akan coba untuk ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nanti yang aktif itu berpindah ke ISP2. Teman-teman bisa ke ISP1 ini diklik 2 kali, lalu distance teman-teman misal ganti ke 10. Kita apply dan oke. Nah, bisa teman-teman perhatikan kalau ini statusnya yang aktif menjadi ke ISP2. Namun jika distance-nya yang sama, maka miner akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP1 atau 2 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berdasarkan fungsi baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau atau mungkin ada masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita tanamkan cek gateway pada jalur ISP2. Untuk ini teman-teman bisa klik yang ISP2, klik 2 kali, lalu di sini teman-teman untuk cek gateway nanti akan ada 2 pilihan, yaitu ARP dan ping. Di sini kita akan gunakan ping, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kita gunakan ping, oke. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP2 yang mengarah ke router customer ya teman-teman. Kita ke Winbox router 2. Nah, ini kita ke IP, kita ke address, lalu yang ISP2 itu kita enable terlebih dahulu. Kita disable terlebih dahulu, mohon maaf.
Terus kita ke router customer lagi. Nah, nanti akan berganti ke ISP1. Lalu, bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nanti router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama, walaupun IP-nya sudah kita disable ya, teman-teman. Materi yang selanjutnya adalah konfigurasi load balance pada ECMP. Langsung kita konfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua calon ISP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ESP2. Tadi kan kita disable IP di ESP2 ya teman-teman, yang 172 ini. Teman-teman bisa enable lagi. Habis itu kita bisa ke router customer. Nah, di router customer kita bisa hapus defaultnya baik yang mengarah ke ISP1 maupun ISP2. Teman-teman bisa hapus. Kalau udah teman-teman klik new, terus teman-teman tambahkan di sini gateway-nya 172.168.1.1 dan di bawahnya lagi 192.168.1.1. Kalau udah bisa di apply dan oke. Lalu setelah itu teman-teman bisa lihat kalau di sini statusnya itu aktif static AS, yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah ISP1 ataupun 2. Lalu untuk pengujiannya, nanti teman-teman bisa saja waktu ping ke 88 atau ping ke Google itu, yang pertama adalah jalur internetnya bisa ke interface bridge, kemudian ke ISP2, setelah itu baru ke internet ataupun ke bridge dulu, terus ke ISP2 baru internet. Perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internet adalah Mikrotik, jadi kita tidak tahu, atau istilahnya round robin load balance ya, jadi ketentuannya itu 50-50, 50-50. Lanjut ke materi yang kelima, itu adalah studi kasus atau kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini kita akan uji coba yaitu pada ISP bandwidthnya beda-beda. Misalkan ISP1 bandwidthnya 1 Mbps dan ISP2 itu 8 Mbps. Maka nanti perbandingannya bukan 50-50 atau 50-50 lagi, tapi 1:4 ya teman-teman. Teman-teman bisa ke Winbox router customer, terus ke IP, ke routes. Terus teman-teman double klik pada default route. Di sini teman-teman tambahkan kolomnya lagi sampai 5. Tadi kan kita udah isi 2 kolom, kita tambah yang 3 lagi, itu 172.16.1.1 ya teman-teman. Diteruskan sampai 5 kolom itu terisi. Kalau udah di apply dan oke. Selanjutnya kita akan trace route dari Mikrotik. Teman-teman bisa ke tools, teman-teman pilih yang trace route. Nah, di sini untuk threshold teman-teman bisa isikan misal IP Facebook. Untuk IP Facebook teman-teman bisa cek di CMD. Di CMD ya teman-teman run as administrator, lalu teman-teman ketikkan perintah ns-lookup-facebook.com. Nah, ini IP-nya yang ini. Teman-teman bisa salin untuk ditempel di Winbox. Kalau udah, teman-teman bisa start. Untuk protokolnya HMP ya teman-teman. Lanjut ke materi ke-6, itu ada konfigurasi load balance router rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem src address. Lalu bisa kita definisikan. Misal untuk PC1 kita akan internetan menggunakan ISP2 dan PC atau PVC2 harus menggunakan ISP2 karena merupakan sistem src address, maka PC yang harus menggunakan IP static agar tidak berantakan. Nah, teman-teman kita akan konfigurasi IP-nya di PVC dulu. Nah, untuk PVC1 ini saya gunakan IP 10.10.10.10.11 dan untuk PVC2 10.10.10.12 ya teman-teman. Lalu IP di atasnya juga sama yaitu 8.8.8. Kita bisa ke router customer, kita akan disable konfigurasi yang sebelumnya, lalu kita akan menambahkan konfigurasi yang baru. Setelah kita disable, kita akan ke rules ya teman-teman. Di rules, teman-teman klik new, lalu untuk src address kita isikan untuk PVC1 terlebih dahulu yaitu 10.10.10.11, lalu tabelnya teman-teman isikan PVC1. Teman-teman play lalu oke. Lalu yang kedua itu kita akan isikan untuk PVC2 src address 10.10.10.12, tabelnya PVC2, kita apply dan oke. Inti dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin akses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk pada tabel routing yang ada di PVC2 untuk menentukan jalur yang tepat.
Nah, teman-teman ke roots lagi, teman-teman lihat kalau di pojok kanan ini ada yang isinya main PVC 1, PVC 2, ini adalah tabelnya ya, kelompok routing tabelnya. Kita pilih all saja, lalu new. Nah, di sini di address biarkan, lalu gateway-nya kita isi 192.168.1.1, terus routing mark-nya isikan PVC 1. Teman-teman klik apply, lalu oke. Lalu yang satunya untuk PVC 2, gateway-nya 172.16.1.1, routing mark-nya PVC 2, klik apply dan oke. Nah, maka sudah ada dua jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Selanjutnya bisa kita lakukan traceroute dari kedua PVC. Teman-teman bisa ke lab-nya, terus misal di sini saya PVC 2 itu teman-teman nanti ping ke 88. Nah, nanti itu udah bisa ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang terakhir, itu ada konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi, firewall ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi ini, kita disable konfigurasi yang sebelumnya ya, teman-teman, baik yang di roots maupun yang di release. Nah, untuk ini kita perlu ke IP, lalu teman-teman ke firewall, terus teman-teman klik mangle. Nah, di mangle teman-teman klik new. Di general teman-teman C-nya pre-routing, lalu SRC address-nya kita isikan 10.10.10.11, lalu action-nya teman-teman pilih map routing. Terus new routing mangle teman-teman bisa isikan mangle straight PSP1. Kalau udah bisa di apply. Oke. Lalu satu lagi, kita di general juga sama, itu pre-routing, lalu SRC address-nya 10.10.10.11, action-nya mark routing, new routing-nya mangle ISP2, karena nanti kita samakan ISP1, ISP2. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita tambah ke routing table, teman-teman bisa ke IP, terus teman-teman ke roots, teman-teman klik new. Nah, di address kita biarkan, lalu untuk gateway kita isikan 192.168.1.1. routing mark-nya kita isikan mangle ISP1. Kalau udah, teman-teman bisa apply dan oke. Lalu satu lagi kita klik new. TSD address biarkan, gateway-nya kita isi 172.16.1.1, routing mark-nya mangle ISP2. Kalau udah bisa di apply dan oke. Kalau udah, teman-teman bisa ping 88 dan trace 88 ke PC1 dan PC2. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa. Yeah, Bobby Valentino.